Rasanya kaki kelindes abang ojol tuh gimana ya? Simak videonya ya. Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel again. Hari ini aku mau sharing tentang pengalamanku yang kelindes kakinya tuh sama abang ojol. Sebenarnya ini udah beberapa tahun yang lalu ya, cuma kayaknya pingin aja gitu untuk sharing, semoga bermanfaat. Nah, jadi ceritanya waktu itu aku pulang udah malam ya, karena waktu itu sebelum pandemi ini ngajarnya sampai malam. Nah, kemudian aku pulang, kalau nggak salah waktu itu lewat di stasiun Cakung. Nah, pada saat itu stasiun Cakung itu masih dibuka, jadi cross railnya itu masih dibuka. Nah, kemudian karena malam itu tuh macet banget, jadi kita tuh ngantri gitu ya, karena ada portalnya, rel itu mau lewat, jadi kita harus nunggu. Nah, ketika nunggu itu lama banget, bisa sampai 5 sampai dengan 10 menit. Mungkin kalau 5 menit nggak begitu lama, ini 10 sampai 15 itu pernah. Jadi udah sampai di situ kita tuh nunggu, udah bete, capek, udah gitu malam. Nah, waktu itu kalau lagi mengendarai ya, itu kan lagi nggak bergerak ya, malah lagi kayak stuck karena macet ya. Kemudian di samping itu sebelah kiri ada abang ojol. Nah, dia tuh main kayak handphone gitu. Nah, kan kadang kalau misal macet itu pasti kita maju sedikit-sedikit ya. Nah, ketika maju itu abang itu tuh nggak ngelihat kalau kaki itu ada di deket bannya dia. Padahal aku tuh udah minggir banget kaki. Jadi kalau misal motor kan kita nggak mungkin kakinya sampai selebar ini kan. Pasti kakinya deket banget gitulah sama motor kita seginian. Nah, tiba-tiba dia itu main maju dan langsung ngelindes kakiku yang sebelah kiri. Aku spontan langsung teriak, gitu langsung teriak. Nah, itu dia cuma lihat dong, mundur, udah langsung main handphone lagi. Itu kesalnya kok kayak, kok nggak minta maaf gitu. Oke, misalnya aku muda, beliau itu kan lebih tua, seharusnya dia bilang dong kayak, oh iya maaf gitu, maaf mbak gitu, atau maaf ya gitu. Ini nggak sama sekali, dia dengan cueknya tinggal mundurin motornya dia, kemudian mainin handphone, udah kayak gitu aja. Itu kejadian 2 kali di tempat yang sama, dan orang-orang tuh sempat ngelihat kayak aku teriak kan, orang langsung pada shock gitu ya, langsung nengok, itu udah diem aja. Kayaknya gimana ya, kok seharusnya bilangin gitu dong. Aku sengaja kayak nggak ngomong apa, aku liatin aja, pengen tahu dia tuh ngomong apa sih, atau responnya dia tuh ternyata nggak sama sekali. Terus sih kayaknya, katanya kan Indonesia orangnya ramah-ramah, orangnya baik gitu kan, tapi kenapa gitu. Oke, kita semua sama-sama capek, tapi kan nggak kayak gitu juga dong. Kayak kalau misalnya berbuat salah itu wajib kita minta maaf. Nah, nyambung nih ke 3 kata yang sering banget kita lupain atau yang kita anggap remeh. Pertama itu adalah terima kasih, yang kedua itu adalah tolong, yang ketiga itu adalah maaf. Nah, terima kasih ini sering banget kita lupain. Bahkan aku sendiri juga terkadang suka lupa, tapi insya Allah pingin membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih. Kadang kayak sama orang tua kita atau sama adik kita tuh jarang banget ngomong terima kasih, tapi sekarang alhamdulillah udah ngebiasain gitu ya. Karena apapun yang orang lain lakukan kepada kita, ya udah we need to say thank you, even it just little thing. Kalau misalnya hal yang kecil, remeh-temeh gitu, nggak apa-apa, diucapin aja. Terutama anak kecil ya, kita harus biasakan supaya mereka besarnya nanti juga bisa mengucapkannya. Dan yang kemudian yang kedua itu adalah maaf. Nah, kalau kita buat salah, kita harus minta maaf paling enggak. Misalnya kita nggak sengaja misalnya nyenggol gitu, itu kita ngomong maaf. Mungkin itu hanya hal yang kecil gitu ya, tapi nggak apa-apa, ngomong maaf aja. Kayak bisa ngebayangin misalnya kalau orang Indonesia itu, atau semua manusia di dunia ini gampang banget ngucapin maaf. Tapi bukan hanya maaf yang di mulut ya, tapi juga maaf yang ada di hati. Jadi ngucapin maaf, apakah di negara kita atau di seluruh dunia ini bakal ada yang namanya pertengkaran, kemudian ada namanya perselisihan? Enggak kan? Jadi kita lebih enjoy, lebih enak, kayak kita memahami orang lain dan orang lain pun memahami kita tuh. Jadi apa salahnya sih tinggal ngomong maaf aja tuh kan nggak ada kayak misalnya kalau kamu ngomong maaf itu derajat kamu langsung turun, enggak kan tuh. Terus yang ketiga tadi udah terima kasih, maaf, dan ketiga adalah tolong. Nah, kata tolong ini sering banget dilupain. Kayak misalnya tolong dong ambilin gitu, tolong boleh minta tolong gitu. Jadi harus ada kata tolongnya. Misalnya jadi kesannya itu nggak ada kata yang menyuruh, ambilin dong, itu kan namanya menyuruh ya. Jadi kita lebih sopannya itu kata tolong. Kadang kalau misalnya orang, misalnya kita bilang tolong dong ambilin, pasti orang itu misalnya oh iya boleh gitu. Atau misalnya kalau memangnya dia itu bener-bener nggak bisa banget, pasti bilang oh, maaf ya gitu, aku nggak bisa gitu kan, itu lebih enak. Coba kalau misalnya kita bayangin lagi, kalau misalnya semua orang menerapkan 3 sistem ini atau 3 kata ini, pasti kayaknya dunia kita tuh bakalan aman, nyaman, tentram, damai tuh ya. Tapi ya kebanyakan tidak hanya anak kecil, tapi juga
orang dewasa. Nah mungkin gini, kalau misal dari orang dewasa sendiri tidak membiasakan karena kecil, lalu bagaimana hal kecil itu akan bisa membiasakan diri untuk mengucapkan 3 kata ini, gitu ya. Jadi kita juga harus mempraktekkan ke diri kita sendiri, kemudian kita bisa sharing ke orang lain. Nanti orang lain pun juga akan mempraktekkan apa yang kita tularkan ke mereka. Tuh. Nah, jadi untuk pelajaran di Abang Ojol itu kayak pukulan tersendiri gitu buat aku. Kayak kenapa sih ngomong maaf aja gengsi gitu kan untuk orang dewasa. Nah dari kejadian itu aku ngambil hikmahnya kayak, oh iya mungkin akunya juga lupa gitu untuk mengucapkan kata maaf, terima kasih ataupun tolong gitu. Maka Allah menegur dengan cara seperti itu. Dan alhamdulillah sih semenjak kejadian itu udah nggak terjadi apa-apa lagi. Waktu itu masih agak labil ya, jadi aku tuh emosi, mana pakai sepatu baru juga. Kemudian ini waktu kejadian yang kedua ya, kejadian kedua itu sekitaran pagi-pagi lah mau berangkat ngajar, itu tuh masih pagi, itu baru pakai sepatu baru, kemudian langsung dilindas kan jelek ya. Terus aku langsung kayak ngelapor gitu ya ke pihak yang ojek online-nya itu. Terus kata pihak ojek online-nya itu mereka nggak bisa menindaklanjuti karena nggak ada yang namanya kayak, aku nggak memfoto apa sih namanya, plat nomornya ya kalau nggak salah. Nah aku sih berpikir kayak pasti sistem ojek online ini mereka punya kan, kayak misalnya drivernya ada di mana, di arah pukul jam di daerah mana, di pukul jam berapa gitu kan ada. Tapi sayangnya ya sistem pada saat itu sih nggak sebagus itu ya. Itu mungkin imajinasiku aja kali, kayak semuanya itu tuh bisa didetek melalui komputernya, tapi ternyata ya enggak. Tapi yang dulu sih cuma kejadian itu aja dan nggak ada kejadian yang lain. Berharap kedepannya sih nggak ada kejadian apa-apa lagi. Terima kasih yang sudah menonton hari ini, video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, bye. Assalamualaikum.